juga tidak bisa melawan mati. Karena mati termasuk sunnatullah bagi makhluknya. Ya. Jadi ayat ini alalahul khalq wal amr, bukankah milik Allah penciptaan dan sekaligus perintah. Tabarakallah Rabbil alamin. Maha mulia Allah, Rabb, pencipta, pemelihara, penguasa al-alamin, seluruh makhluk. Surat Al-A'raf ayat 54. Dengan cara begini kamu mengenal Tuhanmu. War-rabbu huwal ma'bud. Jadi kalimat Rabb dalam inna rabbakumullah itu maksudnya ialah al-ma'bud. Dalam artian bil Quran ini. Ya, ayat ditafsirkan dengan ayat. Yakni dalil ini menunjukkan kadang-kadang kalimat Rabb di dalam Al-Quran bermakna al-ma'bud, sesembahan. Ya. Tidak mutlak mempunyai makna hanya rububiyah. Kadang-kadang bermakna al-ma'bud, sesembahan. Contohnya kalimat Rabb yang mempunyai makna ma'bud, sesembahan, makna uluhiyah. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Surat Al-Baqarah 22. Hai sekalian manusia, u'budu rabbakum. Sembahlah oleh kalian rabbakum. Rabb di dalam hal ini maknanya ma'budakum. Sesembahan kalian. Sesembahan yang mana? Ialah sesembahan yang mempunyai sifat alladzi khalaqakum, yang menciptakan kamu. Hatta walaupun orang musyrikin, mereka sama sekali tidak meyakini kalau berhala Latta, Uzza, Manat dan sebagainya itu yang menciptakan mereka. Ya. Karena itu disebutkan sifat Allah yang menjadi zat sesembahan itu dengan sifat yang tidak mungkin ada pada sesembahan-sesembahan yang dimiliki oleh musyrikin. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, dan menciptakan pula orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Ibadah itu agar menjuruskan kamu kepada Allah. Ya, agar membimbing kalian untuk menjadi orang yang taqwallah. Taqwallah di sini ialah taatnya kamu kepada syariat Allah. Karena di situ kamu akan takut dari azab Allah. Di situ kamu akan berharap kepada rahmat dan ampunan Allah. Di situ kamu akan mencintai Allah. Di situ kamu akan membenci musuh-musuh Allah. Di saat itulah kamu mencapai taqwa Allah. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa dialah yang menciptakan bagi kalian bumi ini terhampar. Was-samaa'a binaa'a, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan bagi kalian ini langit sebagai binaa, sebagai atap kalian.
Wa anzala minas sama'i ma'a, dan Allah yang menurunkan bagi kalian dari langit air. Fa akhraja bihi, dengan air hujan itu Allah keluarkan minas samarat, dari buah-buahan, rizqan lakum, sebagai rezeki bagi kalian. Kalau kalian panen, yakini panenan itu adalah rezeki Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian sampai terjerumus kepada kemusyrikan. Sebab orang yang ditimpa oleh kenikmatan itu lebih besar kemungkinannya untuk terjerumus dalam kemusyrikan. Untuk manusia itu mempunyai naluri syukur, terima kasih. Untuk menyatakan syukur dan terima kasihnya itu, manusia mencari sasaran. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, dikala kamu mendapati rizki-rizki Allah dalam bentuk buah-buahan, panenan kamu berhasil, tanaman-tanaman, kebun-kebun, sawah-sawah berhasil, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, maka janganlah kamu jadikan bagi Allah itu sekutu-sekutu dan kalian tahu semuanya ini. Nah, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menyebutkan nikmatnya kepada kamu, maka diingatkan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala, awas dalam menerima kenikmatan-kenikmatan itu, jangan kalian terjerumus dalam kemusyrikan. Ketika panenan, selamatan untuk Dewi Sri, panenan padi atau panenan apa, syukurnya kepada dedemit. Sementara yang memberi nikmat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rusaknya akhlak manusia. Ya. Dikala diberi kesembuhan dari penyakit, memberikan sesajian untuk yang bau rekso. Syukurnya kepada syaitan iblis yang memberi nikmat Allah. Nah, ini rusaknya mental musyrikin, ya. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala, Ibnu Katsir menyatakan, semoga Allah merahmatinya, beliau menyatakan, al-khaliqu li hadhil asya' huwal mustahiqqu lil ibadah. Pencipta bagi segala kenikmatan ini, segala perkara ini adalah zat yang al-mustahiq lil ibadah, berhak untuk diibadahi. Jadi kata Ibnu Katsir di sini, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut kenikmatan yang diberikan kepada kalian, maka maksudnya ialah untuk menegaskan kepada kalian bahwa ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya zat yang memberi kalian kenikmatan, semua kenikmatan inilah yang berhak untuk kalian beribadah kepadanya. Nah, ini kenapa kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan karena adanya kenikmatan-kenikmatan tersebut. Dan dengan diberitakan sekian kenikmatan Allah Subhanahu wa taala itu, kalian sama sekali jangan merasa dalam beribadah itu bahwa kalian terlalu banyak beribadah.
Karena kalau kalian diwajibkan bayar ganti rugi nikmat-nikmat Allah kepada kalian dengan ibadah ganti ruginya seumur urip nggak bisa selesai ibadah itu. Kalau fungsinya ganti rugi terhadap kenikmatan Allah. Sebab kenikmatan Allah itu sifatnya wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau menghitung-hitung kenikmatan Allah, kalian tidak mungkin bisa menghitungnya. Ya, mau kalian bayar dengan ibadah model apa, tetap juga tidak bisa mengganti nikmat yang diberikan kepada kalian. Oleh sebab itu kalian sama sekali jangan merasa telah banyak beribadah. Jangan kalian merasa telah banyak berjasa untuk Islam. Walaupun seluruh hidup kalian untuk Islam, untuk memperjuangkan Islam, tapi kalian jangan merasa telah banyak jasakan untuk Islam. Ya, nah, terlalu kecil karena nikmat Allah Subhanahu wa taala terlalu besar. Wa anwa'ul ibadati allati amara Allah biha mithlul Islam wal iman wal ihsan. Adapun jenis-jenis ibadah yang Allah perintahkan untuk kita lakukan yaitu seperti seperti al-Islam wal iman wal ihsan. Tingkatan-tingkatan ibadah. Rukun ibadah, rukun Islam, rukun iman. Ya, kita telah ketahui itu. Dan kemudian ihsan. Islam, pengamalan ibadah dalam bentuk zahir, ucapan syahadatain, salat, zakat, puasa, haji, bentuk zahir. Al-iman adalah peribadatan dalam bentuk batin. I'tiqad, keyakinan kepada Allah, pada malaikatnya, kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari kiamat, ya, dan kepada takdirnya, baik takdir yang baik maupun takdir yang jelek. Ini ibadah dalam bentuk batin. Maka tazkiyatun nafs harus dalam dua perkara itu, sehingga orang akan mencapai tingkat al-ihsan. An ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam tarahu fa innahu yaraka. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Kalau kamu tidak melihatnya, maka dia melihat kamu. Ini salah satu dari bentuk-bentuk ibadah. Semua ini harus diperuntukkan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai pernah Ibnu Taimiyah ngomong, aku pernah membaca tulisan Abu Hamid. Saya tidak paham dalam hal ini apakah yang dimaksud Ibnu Taimiyah Abu Hamid Al-Ghazali atau Abu Hamid yang mana. Taruhlah yang jelas di situ Ibnu Taimiyah menyebut Abu Hamid. Aku pernah membaca tulisan Abu Hamid. Katanya, kalau kamu berhasil ikhlas lillah, betul-betul bersih hatimu, ikhlas lillah, selama kamu bisa menjaga selama 40 hari hatimu, kamu jaga untuk ikhlas lillah,
maka akan terpancarlah dari hatimu dan dari mulutmu dan dari tangan kakimu berbagai hikmah. Ya. Maka ketika aku membaca ini, kata Ibnu Taimiyah, aku coba, aku berusaha menjaga hatiku untuk ikhlas. Sampai 40 hari tidak terpancar hikmah, baik dari hatiku, ataupun dari mulutku, ataupun dari kaki dan tanganku. Akhirnya aku datang dengan al-arifin. Wa sa'altul arifin, katanya Ibnu Taimiyah. Akhirnya aku bertanya kepada orang-orang arif. Kenapa kok demikian? Abu Hamid menyatakan seperti itu, dan aku coba tidak berhasil. Kata orang arif ini, karena kamu 40 hari itu ikhlasnya untuk mendapat hikmah, bukan mendapat mardotillah. Jadi kamu tidak berhasil mencapainya, katanya. Ikhlas bukan perkara kecil. Dan hanya muwahhidin, orang yang bertauhid, yang bisa mendapatkan ikhlas ini. Maka kalau tauhid kita masih goyah, ikhlasnya juga masih goyah. Ya. Tapi kalau tauhid kita mantap, maka insyaallah ikhlasnya juga mantap. Nah, wa minhu, termasuk daripada jenis-jenis ibadah, ialah ad-du'a, berdoa, wal khauf, takut. Takut yang dalam jenis ibadah ini lain dengan takut yang dalam bentuk fitrah. Kalau takut dalam bentuk fitrah, orang takut maling bawa golok, ini takut fitrah. Ini tidak syirik ini, walaupun dia takut maling, karena masih dalam batas fitrah ya, dia bawa golok karena takut maling. Orang takut ular, ya bawa pendungan atau bagaimana usaha untuk melawannya. Ya, ini takut yang merupakan fitrah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar manusia berjuang menjaga keselamatan dirinya. Takut dari api, lari dari api itu, menjauh dari api itu. Tetapi takut yang dimaksud di sini yang hanya untuk Allah sebagai bagian daripada ibadah ialah perasaan bahwa kamu takut kepada sesuatu yang kamu yakin bahwa kamu sama sekali tidak ada kemungkinan untuk bisa selamat dari ancamannya. Sehingga karena kamu takut seperti itulah, kamu berusaha memberikan apa yang bisa kamu berikan kepada orang yang kamu takut ini. Karena kamu yakin dia tidak mungkin bisa, kalau sudah marah, tidak mungkin bisa kita selamat dari kemarahannya. Ini ketakutan yang sampai pada tingkat enggak wajar. Sudah takut yang bisa-bisa menjerumuskan orang pada syirik. Karena itu orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yakin tidak mungkin seorang bisa selamat dari azab Allah kalau Allah sudah murka. Ini takut dalam makna ibadah. Takut kepada dedemit, karena yakin dedemit ini tidak bisa kita hindari kemurkaannya. Kalau dia murka, maka kita memberikan sesajian.
Nah ini sudah tidak wajar. Khauf dalam makna ibadah kalau sudah demikian. Nah ini syirik. Terjerumus dalam syirik. Ya. Karena takut yang demikian sudah mengangkat zat yang ditakuti itu kepada derajat rububiyah. Ketuhanan. Kalau sudah demikian syirik. Ya. Lah takut kepada demit bagaimana kita menghadapinya? Apa enggak ada kekuatan yang lebih dahsyat dari dedemit? Mestinya tanya diri kamu sendiri. Ja'far, kalau Ja'far yang takut sama dedemit. Ja'far, apa kamu yakin tidak ada sesuatu yang lebih kuat daripada dedemit? Kalau si Ja'far itu menjawab tidak ada, berarti dia sudah terjerumus dalam syirik. Tapi kalau dia menjawab ada, harapan. Siapa itu? Ya yang menciptakan dedemit. Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan dedemit itu untuk melindungi kamu. Beres masalahnya. Kalau begitu, takut kamu itu bisa diatasi. Kalau begitu masih dalam batas fitrah. Takut sama jin. Ya itu tadi, tanya dulu. Sebelum kamu menghukumi diri kamu itu. Apakah sudah masuk terjerumus dalam syirik atau tidak? Na'udzubillah min dzalik. Ya, jangan sampai terjerumus dalam syirik. Kamu tanya dirimu, takut dari jin. Apakah tidak ada kekuatan yang lebih dahsyat dari jin? Kalau sudah terjawab ada, alhamdulillah. Berarti kamu masih dalam batas kewajaran. Seperti takutnya kamu sama maling, seperti takutnya kamu sama ular, macan, singa dan selanjutnya. Dan kalau jawaban itu ialah yang menciptakan jin itu yang lebih kuat dari dia, maka selesaikan perkaranya dengan yang menciptakan jin tersebut. Nah ini khauf. Bedanya, ngerti ya ini ya? Bedanya khauf, bedanya takut yang masuk dalam masuk dalam jenis ibadah, dan takut yang masuk dalam perkara fitrah. Paham ini ya insyaallah. Nah, sebab kalau tidak paham nanti kita menuduh orang yang takut itu musyrik. Nah, bahaya itu. Nah, baik kita lanjutkan. Warraja. Ini termasuk jenis ibadah. Harapan. Harapan di sini ialah karena karena dia yakin bahwa yang diharap itu adalah satu-satunya harapan. Jadi kamu boleh berharap untuk dapat wesel dari orang tuamu. Ini masih belum termasuk ibadah kepada orang tuamu. Kamu boleh berharap untuk khidbah kamu diterima sama si fulana. Ini belum termasuk ibadah kamu kepada si fulana. Kamu boleh juga berharap kepada pembeli itu untuk membeli barang kamu. Ini belum termasuk ibadah. Tapi kalau kamu ketika berharap kemudian kamu tanya, apakah tidak ada selain dia tempat kita mengharap? Kalau di saat itu naudzubillah min dzalik kamu menjawab tidak ada, di situ kamu sudah terjerumus dalam syirik. Tapi kalau kamu masih ada banyak, masih dalam batas wajar. Ya. Apalagi kalau tidak dapat dia saya nabrak sepur saja. Ini bahaya, bisa terjerumus dalam syirik ini. Ya. Nang sepur barang atas kok ditabrak. Bahaya. Hati-hati. Jadi harapan ar-raja
Ada ar-raja dalam batas wajar, ada ar-raja dalam batas yang tidak wajar, yang sesungguhnya hanya diperuntukkan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, ar-raja yang dalam bentuk tidak wajar tadi, yang dalam bentuk tidak ada lagi harapan kecuali dia, itu tidak boleh kamu gantungkan kepada selain Allah, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu mempunyai gantungan harapan seperti itu kepada selain Allah, berarti kamu sudah terjerumus dalam syirik wal iyadu billah. Ya. Termasuk juga ibadah at-tawakkul, tawakal. Menggantungkan diri, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyandarkan diri, menyerahkan urusan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kamu mengkaitkan hidupmu kepada selain Allah, hati-hati. Jangan sampai keterkaitan kamu itu menjerumuskan kamu kepada tawakal kepada selain Allah. Kamu berhubungan hidup dengan sesama manusia itu perkara yang wajar. Mengkaitkan hidup kepada yang sesama manusia itu wajar. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi kamu minta tolong kepada sekalian manusia itu adalah perkara wajar. Ya. Tetapi awas, jangan sampai kamu mengharap pertolongan kepada selain Allah itu sampai pada batas di mana kamu menyandarkan seluruh hidupmu sehingga kamu yakin bahwa kamu tidak bakal bisa hidup tanpa kepadanya. Di sini akan terjerumusnya manusia kepada bahaya. Bahaya syirik, berarti dia menunjukkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kamu sampai mempunyai keyakinan bahwa hidup kamu itu sedang ditentukan oleh selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup kamu itu sedang digantung oleh selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sehingga kamu akan menjadi manusia yang berprinsip. Manusia muwahhid itu mempunyai prinsip, punya pendirian. Dia sama sekali tidak akan peduli kepada siapapun yang menentang tauhidnya itu, walaupun yang selalu memberikan kehidupan kepada dia dalam bentuk apakah itu bayaran, apakah itu uang jajan atau apa saja. Ini prinsipnya muwahhid. Semakin tinggi tauhidnya orang itu, semakin tinggi pula tawakalnya. Semakin tinggi imannya. Semakin bebas dia hidupnya. Semakin bebas dia menyatakan yang hak dan menolak yang batil. Karena semakin tergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja tawakul. Maka hati-hatilah dalam berurusan dengan makhluk ini, dalam mengkaitkan kehidupanmu ini dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai pada tingkat di mana kamu meyakini bahwa tanpa dia aku tidak bisa hidup. Ini tawakal artinya kalau sudah demikian. Ya. Wal iyadu billah. War raghbah,
Raghbah ini kesenangan. Rahbah, warahbah pakai ha. Kalau raghbah pakai ghain, kesenangan. Rahbah ketakutan atau ketidaksukaan. Yani lawan daripada raghbah. Ya. Raghbah dan rahbah ini juga termasuk daripada ibadah. Yakni kamu dalam berkeinginan, dalam hal menyukai sesuatu, ya, menyukai sesuatu dan tidak menyukai sesuatu, ya, itu harus pula kamu tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seseorang menyukai dan tidak menyukai sesuatu betul-betul digantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah tauhid. Menjuruskan ibadah hanya kepada Allah. Dan kalau sampai seseorang dalam hal menyukai suatu semangatnya atau hilang semangatnya hanya karena suatu awas. Kalau itu sesuatu itu selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia terancam dengan salah satu bentuk syirik. Syirkur raghbah war rahbah. Inilah yang namanya riya. Dia mempunyai raghbah untuk ibadah karena sesuatu selain Allah. Ini syirik. Dia mempunyai rahbah, ketidaksukaan kepada sesuatu karena karena dia mengharapkan ridha selain Allah Subhanahu wa taala. Ini juga termasuk dari bentuk-bentuk riya. Karena ingin penglihatan manusia. Ya. Dan ini raghbah war rahbah masuk dalam jenis-jenis ibadah. Kurang seperempat jam. Baik. Masih dalam hal jenis-jenis ibadah. Wal khusyu' wal khasyah. Al khusyu' ya. Kalau al khauf itu dalam hati, ketakutannya itu. Kalau khusyuk, takut disertai dengan tingkah laku anggota badan, ya, dengan gemetar, dengan kemudian karena mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia itu tawakalnya ditingkatkan, raghbahnya kepada Allah Subhanahu wa taala ditingkatkan, rojaknya kepada Allah Subhanahu wa taala ditingkatkan, dan kemudian tingkah laku ibadahnya itu betul-betul semakin kuat, ya. Ini khusyuk, tahdzirul qalb, betul-betul hati itu dalam keadaan berjaga, artinya tidak lalai, ya. Al khasyah ini kekhawatiran, ya, kekhawatiran yang dahsyat. Al khasyah ini, ya, sehingga dia dalam keadaan berjaga-jaga. Khasyatullah, takut kepada azab Allah yang akan datang bila dia melanggar. Maka dia berusaha istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena azab Allah itu sebagai perkara yang akan datang. Ya.
Wal inabah, akibat daripada khauf wal khusyu' wal khasyah tadi, sehingga dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan permohonannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadak ibadah. Ya. Ikhwani fid din azzakumullah. Ini jenis-jenis ibadah. Maka kurang lebih demikian pula jenis-jenis syirik. Ya. Kalau jenis-jenis ibadah ini diarahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka berarti dia terjerumus dalam syirik. Nah, cuman ada pembicaraan yang mana yang syirkul akbar, yang mana yang syirkul asghar, itu masih dalam pembicaraan yang khusus pula. Al-isti'anah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga ingat, kalau minta tolong kepada makhluk dalam batas kemampuan si makhluk, minta tolong ambilkan air minum ini umpamanya. Ini dalam batas kemampuan dia. Minta tolong ambilkan pulpen, minta tolong ambilkan buku dalam batas kemampuan. Ya. Tapi kalau minta tolong dalam hal yang makhluk tidak mampu mengerjakannya, ini yang termasuk syirik. Ya, kalau minta tolong itu pada selain Allah Subhanahu wa taala. Isti'anah yang masuk dalam bentuk ibadah itu dalam perkara yang makhluk tidak mampu mengerjakannya. Minta hidayah, ini makhluk tidak mampu memberikan. Minta berkah, ini makhluk tidak mampu memberi. Ya. Minta selamat, ini juga makhluk tidak mampu memberi keselamatan itu. Bahkan yang dimintai juga tidak bisa menjamin keselamatan dirinya. Dan perkara-perkara yang tidak mampu makhluk memberinya. Hanya Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya yang mampu memberinya. Ya. Nah, kalaupun mungkin syaitan akan mengelabui manusia ini atau makhluk ini, ternyata setelah dia minta berkah umpamanya sama kuburan wali umpamanya, kok berkah dagangannya? Loh, berkahnya bagaimana? Laris dagangannya. Nah, itu berkah definisi dedemit itu. Ya. Bukan berkah dalam definisi syariah. Ya. Jadi tambah laris itu belum tentu berkah. Bisa jadi laknah. Dengan tambah laris dia tambah kaya. Sehingga tambah langganan diskotik umpamanya. Ya, ini bukan berkah, ini laknah ini. Harta yang demikian. Kalau harta yang berkah itu ialah tambah dia mendapatkan harta itu, tambah dia dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Ini berkah. Ya. Dan harta yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghasilkan kecuali sesuatu yang baik. Ini berkah. Ya. Nah, kita berharap harta kita berkah, umur kita berkah. Ya, umur yang berkah itu tambah umur tambah baik pula amalannya. Itu umur yang berkah. Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal yang demikian tidak mampu diberikan oleh makhluk berkah ini. Hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka isti'anah, minta tolong kepada selain Allah dalam hal berkah seperti ini sebagai contoh, itu termasuk dalam perkara syirik. Ya. Jadi isti'anah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah, sampai di sini saja. Ada pertanyaan belum ditutup? Arisan itu, ya, dengan undian seperti itu, ini banyak dari para ulama menganggap sebagai tasyabuh
menyerupai perbuatan kaum jahiliyah. Karena arisan dalam hal melakukan ibadah, arisan kurban, arisan haji, arisan apa lagi, ya. Nah ini tasyabuh. Di samping juga arisan-arisan seperti itu ada unsur tasyabuh dengan judi, karena di situ disertakan pula harta benda kita, ya. Nah, jadi dalam hal ibadah itu betul-betul kita tidak karena dipaksa oleh lingkungan, tapi betul-betul karena dorongan hati. Jadi karena kita ini kalah arisan terus menang arisan terus ibadah. Kalau kalah arisan ya enggak ibadah, maka yang demikian ini kuatirnya malah enggak dapat pahala, karena ada unsur tasyabuh tadi itu, menyerupai, ya. Baik, jelas ya. Allah a'lam. Daging penyembelian non muslim kalau ahlul kitab, kalau bisa diyakinkan bahwa ahlul kitab yakni Yahudi dan Nasara itu dalam menyembelihnya menyebut nama Allah, bismillah, dengan nama Allah, tapi bukan dengan nama Bapak yang di surga, ya, tapi dengan nama Allah umpamanya. Nah, maka hal ini halal hukumnya, ya, dari Yahud dan Nasara, karena dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya, ya. Tetapi kalau kita tidak yakin dia itu menyebut nama Allah, nah ini yang kita hati-hati, maka termasuk daripada sikap wara, menjaga diri dari perkara yang haram, al-ittiqa' anis syubhat, menjauhkan diri dari perkara syubhat, maka kita tidak memakannya, ya. Memang ada keterangan seperti Aisyah radhiyallahu anha menerima kiriman dari Yahudi daging bakar, ya. Apa yang dilakukan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Samillah wa kuli." Sebut nama Allah, bismillah, kemudian makan. Nah, dalam hal ini diterangkan oleh para ulama, ketika itu Madinah di bawah kekuasaan kaum muslimin, di bawah kekuasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan kaum muslimin selalu menyaksikan bahwa Yahud selalu menyembelihnya orang-orang Yahudi dengan bismillah, ya, nama Allah disebut. Kalau ragu apakah mereka menyebut bismillah atau tidak, menyebutlah bismillah ketika makan. Itu kalau di negara yang Islam, yang menempatkan syariah sebagai pengawasan terhadap perkara makanan dan minuman dan perkara-perkara yang lainnya, ya. Tapi kalau negara yang tidak menempatkan perkara syariah sebagai patokan pengawasan perkara-perkara ini, maka tentunya kita harus lebih banyak bersikap bersikap wara, ya, menjauhkan diri dari perkara yang syubhat. Nah,
Allah alam bisawab tentang itu. Apakah yang demikian itu? Gimana? Ustaz pernah dengar apa? Belum. Allah alam. Itu bisa menyusul. Karena tidak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan kita malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati ilmu yang diberikan olehnya kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati amal-amal kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan bagi kita sebanyak-banyak pintu kebaikan dan pintu-pintu ilmu serta amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Fa inna khairal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khairal umur wa syarral umur muhdatsatuha fa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin azzakumullah. Kita kemarin sudah masuk kepada pembahasan macam-macam ibadah. Macam-macam ibadah yang secara global dibagi pada 3 bagian besar, yaitu al-Islam, yang kedua al-Iman, yang ketiga al-Ihsan. Kemudian secara rinci ibadah itu dibagi dalam beberapa bagian. Disebutkan di sini ad-du'a, al-khauf, ar-raja, at-tawakkul, ar-raghbah, ar-rahbah, al-khusyu', al-khasyah, al-inabah, al-isti'anah. Sampai di situ kita kemarin membahas, ya. Nah, dan ada hampir kesamaan tentang pengertian al-khauf, ar-rahbah, pakai hak, ar-rahbah, kemudian al-khusyu', kemudian al-khasyah. Ada semacam kesamaan makna, tapi kurang lebih al-khauf, ar-raja, ar-rahbah dan al-khasyah ini secara istilah sesungguhnya dipakai dalam perkara yang sama, yakni takut pada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak mendurhakainya. Kalaupun mendurhakainya, itu segera dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takutnya itu kemudian menimbulkan ta'ah. Ini namanya al-khauf, ar-rahbah atau al-khasyah.
Ya. Dan sudah diterangkan kemarin bahwa kalau takut hanya sekedar takut itu adalah perkara yang wajar. Tetapi takut kalau yang disertai kemudian dengan ta'ah, dengan takut itu menimbulkan ta'ah kepada yang ditakuti, kemudian timbul perasaan tidak bakal selamat dari ancaman yang ditakuti tadi, sehingga mau tidak mau dia harus ta'ah 100%. Nah, ini takut yang tidak wajar. Ya. Kalau hanya sekedar takut pada ular, takut pada macan, takut pada maling, takut pada jin, ini adalah takut yang wajar, merasa terancam. Tapi kalau takut-takut ini tadi sampai meningkat kepada perasaan atau keyakinan tidak mungkin terselamat dari ancaman sesuatu yang ditakuti tadi, merasa tidak mungkin selamat dari ancaman jin kecuali dengan mentaatinya umpamanya. Nah, ini sudah takut dalam artian ibadah, sudah tidak wajar. Ya, karena takut yang demikian hanyalah boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ini termasuk bagian daripada ibadah. Adapun al-khusyu' ini disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi hafizahullah di dalam buku Aisarut Tafasir beliau. Hati yang khusyuk itu akan lembut hati tersebut. Jadi menimbulkan kelembutan hati. Takut yang kemudian lembut hati itu. Setelah itu hati tersebut menjadi tentram dengan menjalankan ketaatan kepada sesuatu yang ditakuti itu. Kemudian menimbulkan khudu', tunduk, dan kemudian akhirnya itminan, tentram hati. Nah, ini khusyuk. Yakni lebih dalam dari sekedar khauf, dari sekedar rahbah, dari sekedar khasyah. Ini al-khusyuk. Ya. Hati itu menjadi lembut, kemudian tentram, tunduk, dan kemudian dia akan puas hati tersebut dengan melaksanakan tunduk dan taqarrub pada sesuatu yang ditakuti itu tadi. Juga ini termasuk bagian daripada ibadah yang tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Bila ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti telah terjerumus dalam syirik. Ya? Mensejajarkan Allah dengan makhluknya sebagai penghinaan terbesar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, syirik ini. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menukil omongan Luqmanul Hakim, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik ini adalah kezaliman yang sangat besar. Kemudian al-isti'anah ini permohonan permintaan tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Permintaan tolong, kalau hanya minta tolong dalam batas kemampuan makhluk, itu tidak apa-apa. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu dalam perkara yang baik dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perkara dosa dan permusuhan. Boleh minta tolong kepada makhluk
dalam batas kemampuan makhluk itu. Ya, minta tolong bikinkan rumah, minta tolong menjagakan rumah, minta tolong tuliskan tulisan atau apa saja yang dalam batas kemampuan makhluk. Tetapi kalau minta tolong yang di luar kemampuan makhluk, ini yang sudah tidak wajar. Ini yang haram. Yang sesungguhnya hanya boleh ditujukan pada Allah. Minta tolong ditanyakan umur saya nanti berapa. Nah, ini di luar kemampuan makhluk. Yang tahu umur kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Terus diramal umur kita. Nanti sekian, nanti umurmu sekian. Ini isti'anah kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang dalam artian ibadah. Minta tolong supaya saya ini diberi selamat sebab mau ke Timur umpamanya, mau perang ke Timur umpamanya. Minta tolong Mbah Dukun diberi selamat saya ini. Ini kemampuan ini hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, yang demikian berarti isti'anah kepada selain Allah, minta tolong yang dalam artian ibadah sebagai salah satu jenis ibadah. Ini isti'anah yang syirik, ya, kalau ditujukan kepada selain Allah. Minta tolong diberkahi Mbah Dukun, putri saya mau nikah, minta tolong supaya jodohnya panjang. Nah, ini juga termasuk isti'anah dalam artian syirik. Waalaikumsalam. Nah, jadi ada minta tolong yang syirik, ada minta tolong yang tidak syirik. Ya, tidak semua minta tolong itu artinya syirik. Nah, isti'adzah juga termasuk jenis ibadah. Isti'adzah itu minta perlindungan. Nah, juga minta perlindungan ada yang dalam artian ibadah, ada juga dalam artian biasa. Ya. Minta perlindungan satpam supaya rumahnya itu jangan dimasuki maling. Ini bukan syirik. Minta perlindungan yang biasa. Ya. Minta perlindungan para pengawal pribadi. Nah, ini juga bukan syirik, biasa ini. Ya. Tapi minta perlindungan yang syirik itu yang bagaimana? Yakni minta perlindungan isti'adzah yang disertai dengan tawakal, yang disertai dengan menyandarkan diri kepada yang dimintai perlindungan tadi. Ya, kalau yang demikian ditujukan pada selain Allah berarti syirik. Umpamanya minta perlindungan pada jimat, jimat aji atau jimat apa. Nah, ini kalau jimatnya itu ketinggalan, wah celaka, yakin celaka. Ini minta perlindungan yang syirik. Ya, minta perlindungan pada jin-jin sehingga jin-jin itu menjadi sandaran bagi yang minta perlindungan tadi. Karena sudah bertawakal pada jinnya, kalau diancam sama jinnya, kamu nggak tak lindungi, wah gelisah, bakal hancur. Ya, maka akhirnya harus memberi sesajian untuk dedemitnya. Ya, nah ini sudah syirik, isti'adzah yang syirik. Ya, nah, istighatsah kok
kelihatannya ada persamaan makna dengan isti'anah, tapi beda. Kalau isti'anah minta tolong untuk jangan sampai datangnya satu malapetaka. Ini kalau isti'anah, minta tolong untuk jangan sampai datangnya satu malapetaka. Kalau istighatsah, dalam keadaan malapetaka, minta supaya malapetaka itu dihilangkan. Itu istighatsah. Yani kalau isti'anah dalam keadaan seger buger, dalam keadaan tidak ada malapetaka, tidak ada masalah. Ini isti'anah. Kalau istighatsah dalam keadaan malapetaka, dalam keadaan sakit, istighatsah minta tolong. Kalau istighatsah minta tolong itu dalam batas minta tolong kepada, sekali lagi, dalam batas kemampuan makhluk, maka boleh. Sakit minta tolong dokter untuk menyembuhkan, berusaha untuk menyembuhkan penyakitnya, ya, berusaha menyembuhkan penyakitnya. Ya, usaha untuk menyembuhkan penyakit ini adalah sesuatu yang masyru', diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kesembuhannya sepenuhnya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak tawakal sama dokter, tidak tawakal sama obatnya, ya, tetapi betul-betul tawakal sama Allah, ya, minta sama Allah supaya menyembuhkan penyakitnya, ya, kemudian menjalankan perintah Allah yaitu berobat. Rasulullah SAW sendiri memerintahkan untuk berobat, ya, likulli da'in dawa fatadawau bil halal wala tatadawau bil haram, ya. Setiap penyakit itu ada obatnya, maka berobatlah dengan yang halal dan jangan berobat dengan yang haram. Berobatlah dengan yang halal, perintah dari Rasulullah SAW. Wa hadhihi riwayah sahihah. Naam. Istighatsah, ya, orang yang dalam malapetaka minta tolong yang di luar kemampuan makhluk, ya, minta